Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas ditutup sementara oleh Bupati Bandung Barat. Penutupan imbas keracunan massal pada siswa penerima program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar, mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar. Makanan MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat, total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Badan Gizi Nasional minta maaf. BGN mengultimatum mitra dapur penyedia MBG melakukan perbaikan. Memutarkan video. Badan Gizi Nasional mengultimatum mitra dapur penyedia makan bergizi gratis untuk pelajar. Jika dalam 1 bulan kasus keracunan masih terjadi dan tak ada perbaikan, maka mitra dapur atau SPPG akan ditutup. Mitra dapur SPPG harus segera melengkapi syarat sertifikat higienis dan sertifikat halal. Menurut Wakil Kepala BGN, Nani Esdeyang, hingga kini sudah 40 mitra dapur MBG ditutup lantaran menyebabkan keracunan pada pelajar. Sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab
terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi 1 nyawa pun, 1 anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang mengungkapkan ada politisi yang meminta dapur untuk program makan bergizi gratis kepada dirinya di tengah ramainya kasus keracunan siswa. Nani pun langsung memblok WhatsApp si politisi tersebut. Serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah.
Menurut ahli gizi Profesor Hardiansyah, untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi, pihak sekolah wajib mengecek MBG sebelum dibagikan. Selain itu perlu dibentuk tim pengawas melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sebenarnya ke depan Mas Freddy ya, bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus dicoba dulu sebelum didistribusikan ya, dimakan dulu. Tiba di sekolah harusnya bagaimana caranya kita buat kebijakan, kepala sekolah juga harus sebelum mencoba tentunya membuka melihat. Kalau dilatih sebenarnya kita bisa melihat dari mata kepala apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya, dari kesegarannya, dari warnanya, apalagi kalau dicium ya dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba oleh kepala sekolah kan kepala sekolah takutnya seakan-akan kok kami jadi kelinci percobaan. Nah, itu sebenarnya SOP ya, SOP yang benar itu memang demikian. Nah, saya dengar kan juga ada kepala sekolah yang keberatan melakukan itu, jadi itu barangkali perlu kita atur lebih lanjut juga dengan sistem reward system dan sanksi supaya titik kritis di dua tempat ini tadi, begitu tadi guru kepala mencium aroma tak sedap langsung koordinasi bagaimana caranya itu nggak didistribusikan. Saya kira prevention ke depan. Begitu juga kalau misalnya nanti yang ke ibu hamil, ibu menyusui, kalau melibatkan kader mendistribusikan, kader pertama yang akan mendistribusikan itu mencicipi. Sebelum mencicipi sebenarnya melihat menggunakan indera mata, menggunakan aroma penciumannya untuk upaya preventif. Nah, barangkali ke depan juga bisa bagaimana kita memperkuat sistem pemantauan dan memperkuat sistem pengawasan. Tadi Bu Nadia mengarahkan ke sana, dan apakah memungkinkan ke depan di setiap satuan pelayanan makan bergizi yang waktu itu kita belum pikirkan di panduan, ada pengawas terdiri dari unsur sekolah. Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis menyita perhatian pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kawasan Kadunggora, Garut, Jawa Barat. Fenomena pemberitaan di media banyaknya siswa yang keracunan makan bergizi gratis menyita perhatian halayak umum. Citra dan tanggung jawab pemerintah akan kebutuhan gizi anak-anak pun dipertaruhkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Garut, Jawa Barat. Cucun melihat langsung pengelolaan MBG di SPPG Desa Talagasari, Kecamatan Kadunggora. Saat pemantauan langsung diketahui adanya pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan dalam mengelola SPPG. Ini yang nggak boleh terjadi dimanapun. Kepala SPPG ini adalah leadernya, jenderalnya, yang dia punya tanggung jawab keamanan pangannya. Jangan takut oleh si pemilik dapur atau yayasannya, karena dia yang bertanggung jawab, ahli gizinya semua. Kalau lihat tadi, bayangkan saja, sanitasinya saja sudah kita lihat, pembuangan airnya, higiennya sudah perlu kita pertanyakan, makanya kita evaluasi. Dan saya minta dalam waktu mereka berapa? 1 bulan tadi ya, 1 bulan akan perbaiki ini, padahal ini dimulai dari bulan Januari. Sidak ini dilakukan guna memastikan standar operasional prosedur yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional. Prosedur harus benar-benar diterapkan di seluruh SPPG. Namun kenyataannya masih banyak SPPG yang belum memperhatikan SOP seperti yang terjadi di SPPG di Garut ini. Sanitasi dan higienitas dari makanan penting dijaga dan diperhatikan agar tidak ada lagi anak-anak yang keracunan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin Anyus melaporkan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Blora, Jawa Tengah nekat menyembelih seekor sapi untuk menunya. Pengelola SPPG menyebut sudah 3 kali menggunakan daging sapi untuk memenuhi gizi di menu MBG agar anak sekolah menjadi cerdas sesuai harapan Presiden Prabowo.
Sejumlah relawan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ngawen 1, Blora, Jawa Tengah mengisi menu MBG dengan nasi kuning, lapis daging sapi, dan salad buah ke dalam ompreng atau tempat penyajian MBG. Setelah terisi penuh, ompreng ditutup rapi dan siap didistribusikan ke penerima manfaat. Untuk menyajikan menu daging sapi ini, pengelola SPPG nekat menyembelih seekor sapi miliknya. Febrian Chandra, pengelola SPPG Ngawen 1 mengatakan, dapur SPPG miliknya sudah 3 kali menyajikan menu daging sapi sejak mulai beroperasi. Hal ini merupakan sebuah terobosan yang inovatif untuk makan bergizi gratis. Menurutnya, biaya per porsi yang disediakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional cukup untuk menyajikan menu yang baik dan tidak minimalis. Meskipun ada sebagian SPPG yang masih saja menyajikan menu yang minimalis. Ini dan anggaran yang kita dapat itu cukup, dan kebetulan menu ini juga tidak hanya sekali ini saja, kita juga sudah menerapkan beberapa kali di beberapa waktu yang lalu. Selain menyajikan menu yang inovatif, SPPG Ngawen 1 juga terbuka terhadap pengawasan publik. Setiap harinya menu yang disajikan selalu diperbaharui dan diupload di akun sosial media. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.